Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, Kabupaten Pandeglang itu adalah salah satu kabupaten ya yang berada di Provinsi Banten, yang letaknya itu berada di ujung baratnya Pulau Jawa. Nah, mungkin pada saat ini Kabupaten Pandeglang itu bisa dibilang kabupaten yang masih tertinggal ya di Pulau Jawa. Tapi percaya nggak kalian bahwa Kabupaten Pandeglang ini dulunya, pada zaman dulu itu sudah mengenal peradaban yang cukup atau lumayan maju ya menurut saya. Karena kenapa? Karena banyak sekali situs-situs peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa di zaman dulu sudah ada kegiatan ataupun sudah ada peradaban di Kabupaten Pandeglang ini, yang itu jelas membuktikan bahwa masyarakat di Kabupaten Pandeglang dari zaman dulu itu sudah mengenal peradaban. Nah, berikut ini akan saya beberkan 5 situs peninggalan purbakala yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, sebetulnya situs-situs purbakala yang ada di Pandeglang itu tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang dan jumlahnya itu banyak sekali. Namun di sini, di video ini saya akan membeberkan 5 dulu ya, 5 situs yang berada di Kabupaten Pandeglang. Dan mari kita mulai videonya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan situs ya. Nah, setidaknya di sini saya mempunyai 2 jenis situs yang mungkin bisa dikaitkan dengan situs-situs yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu situs arkeologi dan situs bersejarah. Nah, di sini saya tidak tahu ya, belum tahu situs yang akan kita bahas ini termasuk ke dalam kategori situs yang mana. Ataukah itu masuk ke dalam situs arkeologi atau masuk ke dalam situs bersejarah. Nah, di sini saya kurang paham juga ya. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu situs arkeologi dan situs sejarah. Situs arkeologi itu adalah suatu tempat atau kelompok situs yang berupa fisik yang menunjukkan adanya bukti kegiatan di masa lampau atau di masa lalu, baik itu prasejarah, sejarah tertulis maupun kontemporer. Nah, yang telah atau dapat diinvestigasi menggunakan ilmu arkeologi dan merupakan bagian dari catatan arkeologi. Sedangkan situs bersejarah itu merupakan situs warisan atau sebuah lokasi resmi dari bagian sejarah, militer, budaya maupun sosial. Nah, yang dilestarikan karena di dalamnya itu mempunyai nilai warisan budaya tersebut. Nah, biasanya situs sejarah ini biasanya itu dilindungi oleh hukum yang sangat ketat ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang paham tentang itu mungkin bisa mencocokkan situs yang akan kita bahas ini masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, oke. Kita lanjut ke situs yang pertama ya. Ini dia situs pertama peninggalan zaman purbakala yang ada di Kabupaten Pandeglang. Yang pertama itu ada situs Batu Goong. Nah, secara administratif situs ini itu terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Dan jika teman-teman ada yang mau ke sana atau yang punya keinginan mengunjungi situs Batu Goong ini, saya sarankan untuk membawa kendaraan pribadi. Karena walaupun letaknya itu berada di kawasan pariwisata Pantai Carita, situs Batu Goong ini tempatnya itu apa sih? Untuk masalah transformasi massal itu bisa dibilang masih kurang ya, masih jarang gitu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk membawa kendaraan pribadi, entah itu mobil ataupun motor ya, karena kendaraan massal, transportasi massal di sana itu masih terbilang jarang ya. Nah, kenapa situs ini dinamakan Batu Goong? Nah, karena bentuknya itu mirip alat musik goong. Nah, teman-teman tahu kalau alat musik goong itu yang bundar, yang di tung itu goong, bentuknya itu seperti itu. Nah,
Situs Batu Gong ini mulai diteliti pada tahun 1995 sampai 2009 oleh Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala dan menghasilkan kesimpulan bahwa situs ini adalah peninggalan arkeologis yang berasal dari tradisi zaman megalitik atau zaman batu yang masih ada hingga saat ini. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin zaman batu, yaitu ada sebuah film. Saya pernah nonton, ada sebuah film yang menceritakan kehidupan di zaman batu, yang mana alat-alatnya semuanya itu terbuat dari batu, bahkan nama orangnya pun itu namanya Batu. Jadi diceritakan dalam film itu kan, dikumpulin masyarakatnya, itulah ketua desanya, terus diabsen, Batu hadir, Batu hadir, Batu hadir, dan itu adalah film yang menurut saya sangat lucu sekali ya. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Situs yang kedua yaitu situs Baturanjang. Nah, mungkin situs ini sudah tidak asing ya di telinga masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat Kecamatan Cipecang. Nah, situs Baturanjang ini berada di Desa Baturanjang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Situs ini dinamakan Baturanjang karena memang bentuknya itu mirip ranjang atau tempat tidur ya, atau kasur. Malah lengkap dengan bantalnya juga malah. Dan untuk jenis batunya sendiri, ini adalah jenis batu andesit yang bagian atasnya itu rata seperti ranjang atau tempat tidur ya. Atau bisa juga disebut dolmen. Dalam tradisi megalitikum, dolmen itu memiliki dua fungsi ya, yaitu sebagai pemujaan dan sebagai kuburan. Namun untuk situs Baturanjang ini hingga saat ini ya masih belum diketahui itu fungsinya untuk apa, ataukah untuk pemujaan ataukah hanya untuk kuburan semata. Karena kenapa belum bisa dipastikan fungsinya untuk apa? Karena belum ditemukannya bukti-bukti pendukung yang berbentuk unsur menhir ataupun unsur lainnya. Jadi belum bisa dipastikan fungsi dari situs Baturanjang ini dulunya itu untuk dipergunakan untuk apa? Entah itu untuk pemujaan roh leluhur ataupun untuk kuburan semata. Nah, mungkin hal-hal seperti ini harus dikaji lebih lanjut ya oleh para arkeolog kita agar menemukan titik terang bahwa Baturanjang ini dulunya dipakai untuk apa gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke situs yang ketiga ya. Untuk situs yang ketiga ini bernama situs Batu Bergores atau situs Batu Tumbung. Iya betul, Batu Tumbung. Tidak jauh dari tempat situs Baturanjang tadi, itu masih ada di desa yang sama. Ada sebuah situs yang unik sekali secara penamaan dan bentuknya. Karena kenapa? Nah, karena situs ini bernama, saya minta maaf ya, situs Batu Tumbung. Nah, situs bernama situs Batu Tumbung ini, buat teman-teman yang belum tahu ya, apa itu tumbung? Tumbung itu adalah nama lain dari alat kelamin wanita ya, atau vagina. Dan bahasa Pandeglang itu adalah tumbung. Jadi maaf ya saya berkata gitu ya, karena memang namanya seperti itu, situs Batu Tumbung. Nah, mengutip dari tulisan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten atau BPCB yang dimuat di kemendikbud.go.id, alasan masyarakat menyebut situs ini dengan batu tumbung itu karena bentuknya segitiga dan mempunyai lubang di tengahnya itu ya, sehingga situs ini begitu mirip dengan tumbung atau alat kelamin wanita ya. Jadi sebetulnya ya situs Batu Bergores ini ya memang seperti itu, namanya seperti itu, dan dibuat pun memang terinspirasi dari alat kelamin wanita tersebut. Karena saya mendengar penjelasannya begini ya untuk Batu Bergores ini. Jadi masyarakat megalitikum zaman dulu itu di daerah ini ya khususnya itu memuja kesuburan. Jadi lambang dari kesuburan itu ya adalah wanita, dan lambang kesuburan dari wanita itu ya adalah vagina gitu kan. Jadi sudah jelas tempat ini adalah sebagai pemujaan terhadap memuja kesuburan gitu kan. Jadi batu tumbung ini adalah simbol dari sebuah kesuburan agar tanah di situ lebih subur atau lebih ya, jadi bukan masyarakat di sana dulunya cabul atau bagaimana, bukan. Jadi itu ada simbol, sebagai bentuk simbol bahwa
mereka memuja kesuburan. Jadi tanah di sana itu dulunya sangat subur sekali gitu. Nah, mungkin itulah. Oke, kita lanjut ke situs yang selanjutnya, situs yang keempat, yaitu situs Batu Quran. Nah, berbeda jauh sekali ya. Yang tadi situsnya berbau ini, nah sekarang situsnya bernuansa Islami. Ya betul, situs ini Batu Quran. Nah, mungkin situs yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga warga Pandeglang ataupun Banten ya pada umumnya. Nah, karena situs Batu Quran ini telah menjadi salah satu objek wisata religi yang paling banyak dan paling sering dikunjungi di Kabupaten Pandeglang. Nah, situs ini terletak di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten. Situs ini juga berdekatan dengan objek wisata pemandian ya, Cikoromoy. Jadi teman-teman kalau ke Cikoromoy itu tidak jauh dari pemandian Cikoromoy, naik ke atas itu ada bukan naik ke atas ya, iya naik ke atas sedikit itu ada pemandian Batu Quran atau disebut Cibulakan. Itu naik turun lagi dia ke bawah naik tangga. Namun di sini saya harus ada komplain ya, mungkin saya harus mengkomplain tempat wisata Batu Quran ini sedikit ya. Karena kenapa? Karena di objek wisata Batu Quran ini terlalu sering terlalu banyak pembayaran. Maksud saya pernah ke Cibulakan sana. Nah, setelah kita mau masuk itu dipinta uang untuk tiket masuk seperti gitu ya. Dan setelah kita masuk itu ada 2 pemandian, dipisahkan antara pria dan wanita gitu kan. Nah, setelah kita masuk ke situ, kita disuruh bayar lagi. Untuk masuk ke pria ataupun wanita kita disuruh bayar lagi. Nah, itulah yang membuat saya itu menjadi komplain ya terhadap sistem pembayaran di sana. Maksudnya ya kalau mau itu ya bayar tiket ini sekali aja gitu. Maksudnya jangan di luar juga bayar, di dalam juga bayar. Itu sih pengalaman saya ya. Mungkin sekarang sudah dibenahi atau bagaimana. Yang jelas kalau mungkin masih seperti itu ya saya meminta pihak setempat untuk merubah sistem pembayarannya. Oke. Jadi kenapa ini tempat ini tuh sangat ramai. Jadi ini tuh jangan sampai membuat wisatawan juga malas untuk datang ke sana karena masalah sistem pembayaran tersebut gitu kan. Nah, sedikit cerita untuk Batu Quran ini ya. Batu Quran ini punya kisah sejarah yang sangat fenomenal ya menurut saya ya. Jadi situs Batu Quran ini adalah peninggalan dari Syekh Mansur ya. Jadi diceritakan dalam kisahnya itu saat Syekh Mansur pulang dari Mekah, beliau itu menggunakan karomahnya atau kesaktiannya itu secara tiba-tiba muncul untuk pulang ke Banten. Itu dia muncul di itu tadi Batu Quran tadi, muncul dari tanah atau bagaimana dia muncul dan meninggalkan lubang di tanah sehingga mengeluarkan air dan air itu dipercaya adalah air Zam-Zam yang dari Mekah sana. Lalu Syekh Mansur ini menaruh batu untuk memendet untuk agar si air itu nggak keluar lah, pokoknya dipendet sama batu itu dan ditulis prasasti berbahasa Arab ya, yang mana saat ini itu disebut sebagai Batu Quran. Nah, itu sih cerita versi yang pertama. Ada juga versi yang lain yang katanya Batu Quran yang di Cibulakan ini, di Cikoromoy ini, itu adalah Batu Quran yang maksudnya duplikat atau palsu ya. Karena yang ada juga yang kisah yang mengatakan bahwa Batu Quran yang asli itu ada di Sangyang Sirah Ujung Kulon yang berada di sana. Jadi ceritanya begini, ini cerita sedikit saja ya. Jadi namanya juga cerita atau dongeng itu mau benar ataupun salah itu ya kita hargai saja. Jika itu benar ya kita patut bersyukur bahwa negeri kita ini adalah punya sejarah yang sangat fenomenal dan dahsyat sekali ya. Dan jika pun itu tidak benar ya itu akan menjadi dongeng yang memberikan pelajaran untuk kita. Jadi versi yang kedua itu Batu Quran itu bahwa Batu Quran yang asli itu ada di Sangyang Sirah Ujung Kulon, ada di sebuah gua. Jadi Sayyidina Ali itu sang khalifah atau sahabat Rasul itu, menantunya Rasul itu Sayyidina Ali itu diceritakan adalah guru dari Kian Santang.
Guru Kian Santang itu dulunya pernah berguru sama Sayyidina Ali di Mekah sana ya, di Arab sana. Tapi Kian Santang pulang ke Indonesia, dan Sayyidina Ali pun datang ke mencari Kian Santang ini ke Sangyang Sirah Ujung Kulon itu, dan menemukan Prabu siapa gitu ya, Prabu Munding kalau nggak salah ya. Sayyidina Ali ini menitipkan Quran untuk diberikan kepada Kian Santang. Nah, namun Kian Santangnya nggak ada, adanya Prabu itu, Prabu siapa ya, saya lupa. Prabu itu dititipkan kepada dia. Lalu Sayyidina Ali pun pergi. Namun setelah lama itu Kian Santang itu tidak datang-datang juga. Jadi Prabu yang tadi itu ya udah disimpan aja di sebuah batu karang ya. Quran itu disimpan di sebuah batu karang, dengan harapan si Kian Santang ini saat pulang dia menemukan Quran itu di batu itu. Nah, itulah disebut batu Quran. Jadi Syekh Mansur itu membuat batu Quran di Cikoromo itu hanya sebagai duplikat, agar keturunan dari Banten itu tidak perlu jauh-jauh ke Sangyang Sirah Ujung Kulon sana untuk melihat batu Quran peninggalan Sayyidina Ali itu. Jadi Syekh Mansur itu membuatnya di Cikoromo agar masyarakat Banten itu lebih tidak jauh-jauh harus datang ke sana, jadi tinggal datang ke situ aja. Jadi sebagai duplikat monumen. Ya itu kan cerita ya. Oke, kita lanjut lagi ke situs yang berapa terakhir ya, yang kelima. Oke, untuk situs yang kelima ini ada situs Batu Tongtrong. Wah, situs Batu Tongtrong ya, situs ini berada di Kampung Batu Ranjang juga. Waduh, Batu Ranjang lagi nih. Mana nih orang Batu Ranjang? Sebetulnya di area situs Batu Tongtrong ini ada banyak situs lagi ya, yaitu Batu Orok dan Batu Lumpang ya. Menurut mitos yang beredar, salah satu dari 3 situs ini diyakini turun sendiri dari Gunung Pulau Sari, Guruntul gitu ya. Turung. Entah itu yang mana ya, yang Batu Tongtrong atau Batu Orok atau Batu Lumpang. Sepertinya Batu Lumpang sih. Lumpang itu kan lempang meureun ya. Gitu. Nah, sehingga area situs ini tuh dianggap mempunyai energi mistis karena mitos tersebut. Nah, situs Batu Tongtrong ini dinamakan Tongtrong itu karena bentuknya mirip kentungan. Nah, kalau misalkan di tempat kalian itu ada pos ronda, itu ada sebuah kentungan ya, tung ya, bentuknya seperti itulah kurang lebih ya. Lalu dan bentuk situs Batu Tongtrong ini ya kurang lebih seperti tadi, seperti tongtrong yang ada di pos ronda tadi ya. Dan situs Batu Tongtrong ini juga masih satu area ya dengan masih satu tempat dengan situs Batu Ranjang tadi, dan ini membuktikan bahwa orang-orang Batu Ranjang itu dari dulu itu sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Jadi buat kalian orang-orang Batu Ranjang patut berbangga dengan hal ini. Jadi buat Batu Ranjang, buat tempat orang-orang di Batu Ranjang, kalian harus menjaga peninggalan-peninggalan dari leluhur kita, yaitu situs-situs tadi harus dijaga. Jangan dirusak ya, karena itu merupakan warisan para leluhur kita ya. Walaupun itu benda mati, ini hanya sebuah batu, tapi itu punya nilai sejarah yang tinggi bahwa nenek moyang kita itu zaman dulu itu mempunyai peradaban yang tinggi, merupakan orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata, karena di zaman itu belum ditemukan teknologi atau pemikiran yang jauh lah dari kecerdasan seperti itu. Dan orang-orang Batu Ranjang seperti yang ditemukan situs Batu Tumbung tadi ya, itu menurut saya itu mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi sekali ya. Karena situs Batu Tumbung itu kan sebagai simbol dari kesuburan. Nah, nenek moyang kita zaman dulu itu sudah menghargai tentang kesuburan, mengangkat secara tidak langsung itu sudah mengangkat harkat derajat wanita pada zaman dulu gitu. Nah, itulah beberapa situs atau 5 situs peninggalan purbakala di zaman megalitikum yang berada di Kabupaten Pandeglang, dan mungkin ini menjadi suatu kebanggaan juga ya bagi warga Pandeglang dan Banten pada umumnya ya, karena di daerah kita ini Pandeglang itu sejak dulu sudah mempunyai peradaban yang lumayan tinggi ya. Jadi buat kita semua yang di tempatnya masih mempunyai situs-situs seperti ini bersejarah atau tempat-tempat yang paling bersejarah, harap dijaga dengan baik,
karena ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga agar keturunan kita, anak cucu kita ini bisa melihat bukti-bukti bahwa nenek moyang kita, leluhur kita itu mempunyai peradaban yang tinggi, bahwa leluhur kita itu bukan orang-orang yang bodoh gitu. Leluhur kita ini sudah cerdas di masa lalu, bahkan leluhur kita itu sudah mampu memahami alam ini dengan baik gitu, bisa memahami kesuburan, mengangkat mengangkat derajat wanita dengan simbol kesuburan tadi, dengan sesuatu yang ya semuanya mempunyai nilai filosofi yang berbeda-beda dan makna yang berbeda-beda pula. Jadi buat teman-teman warga Pandeglang, Tubun, Banten, ayo lestarikan ataupun jaga cagar budaya kita agar menjadi pelajaran atau bukti-bukti bahwa Pandeglang ini adalah tempat tiba heulana geus jadi tempat nu boga peradaban tinggi gitu. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Itulah 5 situs peninggalan purbakala yang ada di Kabupaten Pandeglang. Saya Pak Juru Bedila seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.